Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 14 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan pemeliharaannya kita diberikan lagi kesempatan untuk menikmati kehidupan di pagi hari ini. Nafas kehidupan yang kita miliki ini bukanlah karena kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan yang terus menyertai kita. Karena itu mari kita memberikan hati jiwa raga kita menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah pembacaan kita. 1 Samuel pasal 15 ayat 32 sampai ayat 34. Mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin kita membaca firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca firman-Mu dari 1 Samuel pasal 15 ayat 32 sampai ayat 34. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, kekuatan bagi iman kami, dan penuntun bagi setiap keputusan yang kami boleh ambil hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 15 ayat 32 sampai ayat 34. Kata Samuel, "Bawa kepadaku Agag raja Amalek." Agag datang kepadanya dengan gembira. Pikirnya, tentu kepahitan maut telah berlalu. Tetapi kata Samuel, "Sama seperti pedangmu telah membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan." Lalu Samuel menyembelih Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, sedangkan Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Amin. Ketaatan adalah persembahan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, kisah dalam pembacaan hari ini berawal dari ketidaktaatan Saul yang diperintahkan meluluh lantahkan bangsa Amalek, bahkan sampai ternak-ternaknya. Akan tetapi Saul lebih memilih takut kepada rakyatnya ketimbang taat kepada Tuhan. Hal yang dilakukan Samuel dalam bacaan lebih kepada caranya untuk menuntaskan tugas yang diberikan kepada Saul yang tidak diindahkannya. Saul adalah raja yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri, tapi pada akhirnya gagal menjadi raja yang dikenan Tuhan karena tidak taat dan lebih memilih takut kepada rakyatnya. Karena itu Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja Israel. Ternyata ketaatan Saul melampaui kurban syukur karena ketaatan merupakan hal yang tulus lahir dari kesadaran dan hati yang mendalam. Kurban syukur dapat dimanipulasi, bahkan disertai dengan ketidaktaatan yang terselubung. Lantas, bagaimana hubungannya dengan kehidupan beriman di hari ini? Saudara, gereja atau raja berada dalam paham imamat am orang percaya. Raja, nabi, dan imam. Secara khusus, raja berarti kita adalah orang percaya bertanggung jawab mengurus kasih karunia yang ada padanya dan menata hidupnya berdasarkan firman Allah. Kasih karunia tersebut dapat berupa harta, talenta, kebijaksanaan, atau apapun yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah adalah hal yang mutlak. Bahkan hal itu adalah kurban syukur
atau kurban persembahan yang paling nyata. Bisa saja kita takut atau goyah menjalankan fungsi kita sebagai raja karena desakan orang lain atau takluk pada kekhawatiran. Pilihan kita hanya satu, taat. Jangan sampai Tuhan pun menyesal kepada kita karena tidak menjadikan hidup ini sebagai persembahan kepadanya. Amin. Kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ketaatan kepadamu adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau menghendaki hati yang taat lebih dari sekedar tindakan lahiriah. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami masih hidup menurut kehendak kami. Kami mudah mendengarkan firman-Mu tetapi lambat untuk melakukannya. Karena itu berkenan Tuhan mengampuni kami jika dalam kehidupan kami masih ada sikap tidak taat kepada kehendak-Mu. Hamba berdoa bagi kehidupan masing-masing dari umat-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar memiliki hati yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan, sehingga melalui hidup nama-Mu dimuliakan. Hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Kiranya setiap rumah tangga hidup dalam takut akan Tuhan, saling mengasihi, dan bersama-sama belajar untuk taat kepada firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, di dalam segala kondisi kami. Berdoa bagi yang sakit, berkenan Tuhan menguatkan menyembuhkannya. Bagi yang berduka cita dihiburkanlah. Bagi yang bergumul di dalam pekerjaan, Tuhan Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mencari pekerjaan, kuatkan keyakinan bahwa mereka berjuang bersama dengan Engkau. Bahkan dalam rupa-rupa gumul kami Tuhan, aminkan bahwa kami semua berada di dalam lindungan kasih-Mu. Demikian pula Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami ada banyak berkat-berkat-Mu. Maka tolonglah kami agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu atas semua apa yang ada pada diri kami. Semuanya adalah menjadi alat untuk bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, bahkan semua pelayan-pelayan. Kuatkanlah para pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pelayan di dalam jemaat-Mu Tuhan, agar kami semua melayani dengan hati, dengan setia, dan taat kepada panggilan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Engkaulah yang akan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin, supaya para pemimpin dengan kejujuran, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan senantiasa mengerjakan tugas masing-masing. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tuntunlah langkah kami. Biar setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Ya Bapa di sorga, doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, nikmatilah kehidupan dan segala aktivitas hari ini dalam memuliakan dan taat kepada Tuhan.